Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu kita akan bahas tentang kimia-kimia unsur, yaitu yang berada di dalam tabel periodik. Oke, nanti kita akan bahas pergolongan ya, pergolongan sama periodenya. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang logam alkali. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan logam alkalinya, teman-teman pasti ingat dong, logam alkali itu golongan berapa? Pinter, golongan 1A. Oke, terus kenapa dia namanya alkali gitu ya? Oke, ini dia. Jadi alkali itu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Oke, dan dari bahasa Arabnya nama alkali itu adalah abu. Artinya, oke, artinya adalah abu. Dan abu itu dia bersifat basah. Oke, jadi kalau alkali atau unsur golongan satu ini kita larutkan ke dalam air, dia akan membentuk yang namanya senyawa yang bersifat basah. Oke, bisa ya. Jadi golongan alkali itu adalah jika unsurnya direaksikan dengan air akan membentuk senyawa yang bersifat basah. Oke, teman-teman masih ingat dong golongan alkali itu apa aja? Apa? Pintar. Oke, ada dia. Li, natrium, kalium, rubidium, cesium. Oh, kenapa cuma 5? Kan dia ada 7 gitu kan. Jadi, di atasnya kan ada hidrogen nih. Oke, hidrogen itu dia sebenarnya tidak masuk ke dalam golongan satu. Kenapa dia termasuk ke dalam golongan satu? Karena elektron valensinya aja yang sama, yaitu nilainya 1. Sedangkan sifat dari segi sifat kimianya, dia itu jauh berbeda dari unsur-unsur yang lainnya. Sedangkan kenapa tidak menggunakan fransium? Oke, fransium kita tidak masuk ke sini karena gini, fransium itu dia merupakan unsur yang bersifat radioisotop atau dia itu cepat meluruh. Jadi waktunya itu dia nggak lama, nggak tetap. Jadi dia cuma meluruh mungkin cuma sekitar 21 jam cuma ada gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita akan belajar yaitu tentang keberadaan. Keberadaan logam maksudnya di alam ini dia dalam bentuk apa gitu senyawanya ya. Jadi unsur golongan alkali ini di alam itu dia terdapat dalam bentuk mineral. Oke, jadi contohnya nih, lithium itu dia terdapat dalam mineral yang namanya spodumene. Oke, ini rumus kimianya. Sedangkan natrium dia lebih banyak ya, yaitu dalam bentuk cili. Ini rumus kimianya, karnalit, trona, dan di dalam air laut banyak. Oke, jadi di dalam air laut itu banyak unsur-unsur kimia, ada natrium, magnesium, ada klornya, jadi banyak ya. Terus yang selanjutnya adalah unsur kalium. Unsur kalium ini yaitu mineralnya silfit, KCl, terus ada garam petre, terus ada dalam karnalit juga. Jadi karnalit itu ada dua unsurnya yaitu natrium sama kalium. Terus selanjutnya yaitu rubidium. Jadi rubidium ini dia terdapat dalam mineral yang namanya lepidolit. Sedangkan kalau cesium itu terdapat dalam polusit. Oke, ini dia. Fransium itu dia terdapat atau diperoleh dari peluruhan unsur aktinium. Oke, makanya dia bersifat radioisotop. Oke ya. Jadi lanjut lagi nih. Sekarang kita bahas tentang sifat fisisnya. Oke, sifat fisisnya apa aja? Oke, sebelumnya di materi sebelumnya ini udah dijelasin yaitu tentang sifat-sifat periodik unsur. Oke, di situ udah ada penjelasan dari energi ionisasi, jari-jari atom, keelektronegatifan, kereaktifan gitu ya. Untuk lebih jelasnya, ini kita cuma untuk review aja, tapi saya akan jelasin dikit aja. Oke, ini dia unsurnya ya. Dan ini ada konfigurasinya. Oke, ini konfigurasinya kita gunakan adalah konfigurasi yang penyingkatan, yaitu yang menggunakan unsur gas mulia. Oke, jadi kan kalau misalnya ini kan 55 nih, kalau kita buat konfigurasinya kan panjang ya kan? Jadi kita buat penyingkatan yaitu dengan menggunakan gas mulia. Oke, cara mengingatnya seperti ini supaya teman-teman nggak salah. Ingat aja kalau helium itu kan pada periode pertama ya. Jadi periode pertama dengan nomor atomnya 2, helium nomor atomnya 10. Jadi yang perlu teman-teman hafal tuh nih, nomor atom dari gas mulia ini. Oke, sedangkan setelah kita buat dia unsurnya, ingat aja, helium itu kan pada periode pertama. Berarti setelah periode pertama masuk ke periode kedua, gitu ya. Makanya ini dia langsung ke 2s1. Neon itu dia berada pada periode kedua ya. Makanya selanjutnya adalah 3s1. Begitu seterusnya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu panjang-panjang lagi. Udah bisa menyederhanakannya buat yang sederhana, maksudnya yang pendeknya.
Oke, kita masuk ke sifat fisiknya. Ini kita bahas dari atas ke bawah ya, udah jelas ya, karena kan dia dalam satu golongan. Yang pertama yaitu jari-jari atom bertambah. Oke, teman-teman ingat lagi nih. Jari-jari atom itu bertambah karena apa? Pintar. Karena dari atas ke bawah, itu jumlah kulitnya semakin banyak. Oke, perhatikan aja nih. Li itu dia jumlah kulitnya ada 2. Natrium itu jumlah kulitnya ada 3. Ingat lagi ya, yang bilangan kuantumnya, angka ini itu menunjukkan jumlah kulitnya, ya kan? Ini kulitnya 3, ini 4, ini 5, 6. Jadi semakin ke bawah, jumlah kulitnya semakin banyak. Ingat, elektron itu berada pada kulitnya, pada kulit atom, ya kan? Jadi, semakin dia ke bawah, jumlah kulitnya semakin banyak, otomatis jari-jarinya dari inti ke kulit terluar semakin besar. Ya kan? Maka jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu periode itu bertambah. Oke, next lagi. Potensial reduksinya bertambah. Oke, potensial reduksi ini, teman-teman ingat lagi nih, golongan 1 itu kan untuk mencapai kestabilannya dia gampang untuk melepaskan elektron. Oke, jika suatu unsur dia gampang melepaskan elektron, berarti dia mempunyai sifatnya adalah oksidasi. Oke, jika dia sendiri mengalami oksidasi, berarti dia dapat mereduksi unsur lainnya. Oke, unsur lainnya yang dimaksud di sini bukan unsur yang ini ya, tetapi unsur yang selain golongan 1. Makanya, semakin ke bawah, tadi sifat oksidasinya itu semakin besar, maka sifat potensial reduksinya itu juga semakin besar kalau semakin ke bawah. Oke, next. Bilangan oksidasinya plus 1. Oke, ingat golongan 1 itu kan dia untuk mencapai kestabilannya mudah melepaskan satu elektron supaya elektron terluarnya jadi 8, ya kan? Oleh sebab itu, maka semua golongan 1 itu biloxnya plus 1. Oke ya, selalu. Walaupun dia bereaksi dengan siapapun itu, dia selalu biloxnya adalah plus 1. Oke. Terus selanjutnya nih, titik didih dan titik cairnya kalau semakin ke bawah itu makin kecil. Oke, nanti kita jelasin yang ini ya. Terus selanjutnya energi ionisasinya semakin kecil. Oke, ini berhubungan dengan jari-jari atom. Tadi kan jari-jari atomnya semakin bertambah nih, berarti jari-jarinya semakin besar. Ya kan? Jari-jari semakin besar, ingat lagi, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Ya kan? Berarti ini dengan jari-jari yang besar tadi, jarak dari inti ke kulit terluar itu kan jauh. Berarti energi untuk melepaskan elektron yang berada pada kulit terluar ini, itu energinya dia kecil. Ya kan? Karena dia jaraknya jauh. Otomatis gaya tarik-menariknya lemah. Gitu ya. Oke. Terus, keelektronegatifannya semakin kecil. Oke, teman-teman ingat lagi. Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom atau suatu unsur untuk menarik elektron untuk digunakan berikatan dengan unsur lain. Oke, jadi ingat aja, tadi kan dia jaraknya aja udah jauh. Gimana cara untuk menariknya? Jaraknya aja udah jauh dengan gaya tarik menariknya otomatis semakin lemah, ya kan? Sehingga keelektronegatifannya dari atas ke bawah itu semakin kecil. Oke, next lagi, kekerasannya semakin kecil. Oke, ini nanti kita bahas. Ini berhubungan juga dengan titik didih sama titik cairnya ya. Oke, terus daya hantar listriknya dan daya hantar panasnya itu semakin ke bawah semakin kecil. Oke, kita jelasin setelah ini ya. Oke, kita bahas nih. Sekarang kita bahas tentang kekerasannya. Kenapa kekerasan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil? Oke, ini dia. Jadi kekerasan itu berhubungan dengan ikatan logamnya. Oke, jadi ikatan logam di sini berarti dalam satu logam itu ada terjadi ikatan antara satu atom dengan atomnya. Oke, karena kan ingat ya, suatu unsur itu dibentuk dari beberapa atom, dari jutaan atom. Jadi itu akan terbentuk ikatan. Itu adalah ikatan logam namanya. Jadi ikatan logam, ingat ya, logam itu terbentuk karena nih semakin kalau kita untuk mudah menentukan apakah suatu unsur itu bersifat logam atau non logam ya. Semakin mudah suatu unsur melepaskan elektron berarti dia semakin bersifat logam, ya kan? Tapi di sini kita berhubungan dengan ikatannya. Oke ya. Jadi kalau kekerasannya semakin lemah itu berarti terjadi penurunan ikatan logamnya. Oke. Penurunan ikatan logam ini berhubungan dengan ini.
rapat muatan ion positifnya dengan muatan awan elektron. Oke, muatan ion positif berarti intinya ya. Ingat dari atas ke bawah berarti inti atomnya itu semakin besar, ya kan? Dengan muatan elektronnya itu dia sama. Oke, dengan jumlah elektronnya muatannya sama ya. Jadi muatan ion positif dan muatan awan elektronnya itu sama. Oke, tapi apa yang menyebabkan dia beda? Ini dia. Ingat lagi, jari-jari atom dari atas ke bawah itu dia semakin besar. Oke, dengan jari-jari atomnya semakin ke bawah itu semakin besar, mengakibatkan apa? Nih, mengakibatkan gaya tarik-menarik antara ion positifnya, intinya, dengan muatan awannya itu semakin lemah. Oke, ini yang mengakibatkan terjadinya penurunan ikatan logam. Oke, jadi gaya tarik-menarik antara ion positif dan muatan awannya itu semakin lemah. Ingat ya, muatan awannya itu adalah elektronnya. Berarti kan terjadi nih tarik-menarik antara yang bermuatan kutub ya, positif sama negatifnya. Jadi gaya tarik-menariknya ini semakin lemah karena jaraknya mereka jauh, karena jari-jarinya semakin besar. Oke, sehingga ikatan logamnya itu mengalami penurunan. Kalau ikatan logamnya itu mengalami penurunan, otomatis kekerasannya semakin kecil, ya kan? Berarti dia semakin lunak. Kalau dia kekerasannya semakin kecil atau semakin lunak, itu yang mengakibatkan titik didih dan titik lelehnya semakin kecil. Oke, bisa ngerti ya? Itu makanya tadi saya sebutin kekerasan itu berhubungan dengan titik didih sama titik lelehnya. Ingat aja nih, kalau misalnya nih, misal ya, suatu logam dengan misalnya kelunakannya seperti penghapus, sama satu lagi logam yang kekerasannya itu seperti besi, ya kan? Mana yang lebih besar titik lelehnya? Otomatis yang seperti besi dong, ya kan? Karena dia keras. Untuk melunakkan itu dibutuhkan energi yang besar. Berarti titik didihnya besar, ya kan? Jadi ingat, kekerasan itu berhubungan dengan ikatan logamnya. Kalau ikatan logamnya besar, berarti kekerasannya besar, ya kan? Dan juga kalau kekerasannya besar, otomatis titik didih sama titik lelehnya itu juga besar. Oke, jadi itu yang mengakibatkan dari atas ke bawah dalam satu golongan alkali itu dia semakin kecil karena diakibatkan oleh ikatan logamnya semakin lemah karena gaya tarik menariknya antara ion positif dan awannya itu dia lemah karena jari-jarinya dari atas ke bawah makin besar. Oke, selanjutnya nih, yang tadi yang daya hantar panasnya ya. Oke, ingat nih, suatu logam itu dapat menghantarkan listrik dan panas jika elektron-elektron yang berada di kulit terluar atau elektron valensinya itu bergerak bebas. Oke, jadi kalau dia bergeraknya bebas atau leluasa, berarti daya hantar panas dan daya hantar listriknya itu semakin besar. Oke, tetapi kalau dia semakin kalau daya pergerakan elektronnya itu dihalangi oleh sesuatu atau pergerakannya itu lama, berarti daya hantarnya makin kecil dong, ya kan? Jadi nih, elektron ini kan dia elektron valensinya satu ya, karena kan sama golongan satu. Berarti elektron yang berada di kulit terluarnya itu adalah satu. Oke, sehingga nih, tetapi oke, seharusnya kan gini, seharusnya dengan elektron valensinya satu, semuanya sama-sama satu, berarti nggak jauh beda dong. Atau kemungkinan daya hantar panasnya atau listriknya bisa sama, gitu kan. Tetapi, apa yang mengakibatkannya? Ingat lagi, dari atas ke bawah itu jumlah apanya? Elektronnya atau jumlah muatannya semakin besar, ya kan? Yang mengakibatkan ion positifnya atau inti atomnya semakin besar, ya kan? Ion positif yang berada di intinya itu semakin besar. Oke, sehingga kenapa? Oke, jadi kalau misalnya ion positifnya itu semakin besar, oke, jadi kemungkinan nih, kemungkinan akan terjadi tumbukan antara elektron valensi yang berada di kulitnya itu akan bertumbukan dengan ion positifnya yang semakin besar tadi dari atas ke bawah. Oke, sehingga pergerakannya nggak leluasa dong, akan terhalangi. Kalau pergerakannya tidak leluasa, berarti akan mengakibatkan daya hantar panas dan listriknya itu dia semakin kecil dari atas ke bawah. Oke, karena ion positifnya dari atas ke bawah semakin besar sehingga adanya kemungkinan tumpukan antara elektron dan muatan positifnya pada intinya.
Oke, itu yang mengakibatkan kenapa daya hantar listrik dan panasnya semakin kecil. Oke. Selanjutnya yaitu ini ada hubungan diagonal. Jadi ada hubungan diagonal dari beberapa golongan. Oke, jadi diagonal di sini maksudnya gini. Jadi golongan satu dia ada hubungannya itu kemiripan dengan unsur berada di golongan dua. Golongan dua dengan golongan tiga ada beberapa unsurnya. Oke, ini dia. Jadi ini kan ada unsur Li sama Na. Ini golongan berapa? Pintar. Golongan satu. Berilium, magnesium golongan berapa? Golongan dua. Magnesium sama aluminium, pintar golongan 3. Kalsium, karbon sama silikon, golongan 4, benar sekali. Oke, jadi hubungan diagonal itu yang ini. Jadi litium itu memiliki kemiripan sifat dengan magnesium, beriliumnya memiliki kemiripan sifat dengan aluminium, dan boron itu memiliki kemiripan sifat dengan silikon. Oke, jadi ada 3 pasangan unsur yang memiliki kemiripan sifat dengan unsurnya, memiliki diagonal ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas sifat-sifat kimianya. Oke, sifat-sifat kimianya yang pertama, logam alkali ini adalah logam yang paling reaktif jika dibandingkan dengan logam lainnya, yaitu logam alkali tanah, ya kan? Kenapa dia disebut paling reaktif? Ingat, suatu unsur itu dikatakan dia reaktif dengan dua ya. Yang pertama yaitu kemudahan dalam melepaskan elektron, yang kedua adalah kemudahan dalam menangkap elektron, ya kan? Kalau menangkap elektron berarti dia non-logam, ya kan? Tetapi kalau dia kemudahan dalam melepaskan elektron berarti dia logam. Kalau dibandingin dengan logam alkali tanah, otomatis logam alkali dong yang paling besar kereaktifannya, ya kan? Karena dia cuma melepaskan satu elektron. Sedangkan kalau dia alkali tanah, dia melepaskan 2 elektron. Berarti lebih gampang melepaskan satu. Oke, jadi dia logamnya paling reaktif karena apa? Karena energi ionisasinya semakin kecil. Oke, jadi energi ionisasinya semakin kecil ini berhubungan juga dengan semakin mudahnya melepaskan elektron. Oke, dan sifat yang kedua yaitu bersifat ionik. Oke, jadi bersifat kayak gini ya, semua golongan satu itu dia bersifat ionik. Ingat ikatan ion yaitu dia terbentuk karena serah terima elektron. Berarti unsur logamnya dia melepaskan elektronnya untuk mencapai kestabilan ya. Oke, jadi dia melepaskan satu elektronnya supaya dia mencapai kestabilan. Oke, selanjutnya yaitu dia mudah larut dalam air. Oke, jadi semua golongan satu itu sangat mudah larut di dalam air. Oke, sehingga dia membentuk senyawa basah. Oke, golongan satu dan golongan dua kan dia akan membentuk sama-sama membentuk senyawa basah ya. Tetapi mana yang lebih bersifat basah? Oke, jadi yang lebih bersifat basah antara golongan alkali dan alkali tanah adalah alkali. Oke, karena kemudahannya melepaskan elektron. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke warna nyala. Warna nyala ini adalah kekasan dari logam alkali dan alkali tanah. Jadi dari semua unsur yang ada dalam tabel periodik yang memiliki warna nyala yaitu cuma golongan alkali dan alkali tanah. Oke ya, jadi setiap unsurnya itu bisa dibedakan dengan melihat warna nyalanya. Oke, gini. Jadi, nih ingat ya teman-teman, bahwa elektron itu berada pada kulit-kulit tertentu. Ada kulitnya ya, misalnya kulit K, L, M, N. Dan setiap tingkat energi kulitnya itu memiliki tingkat energi tertentu. Jadi, unsur-unsur logam itu dapat dieksitasikan dengan elektronnya ya, yaitu dengan membakar atau memanaskan senyawanya. Biasanya sih yang paling digunakan senyawanya itu adalah garamnya. Oke, karena dia lebih gampang menghasilkan warnanya. Jadi gini prosesnya ya, caranya. Senyawanya tadi itu dipanaskan bisa dengan menggunakan pemanas spiritus atau juga menggunakan pemanas Bunsen. Oke, pemanasan itu, api itu adalah energi, ya kan? Jadi energi yang diberikan kepada senyawa ini terdapat pada unsurnya, ya kan? Dengan elektron yang berada pada kulitnya. Jadi elektron ini dengan adanya energi, dia akan menyerap energi ini. Oke, jadi elektron itu akan menyerap energi. Setelah itu dia akan tereksitasi. Oke, maksud eksitasi di sini adalah elektron itu akan pindah ke kulit yang memiliki energi yang lebih besar.
Oke, jadi pindah kulit. Misal nih, dari kulit L pindah ke kulit M. Jadi dia akan tereksitasi, itu namanya eksitasi ya. Jadi perpindahan elektron dari satu kulit ke kulit yang memiliki energi yang lebih tinggi. Oke, jadi setelah dia menyerap, dia akan mengalami eksitasi. Setelah energi yang diserapnya ini habis, oke, dia akan kembali ke kulitnya semula. Oke, jadi setelah energi yang diserapnya tadi habis, dia akan kembali ke kulitnya semula. Dengan kembali ke kulit semula, dia akan menghasilkan yang namanya spektrum emisi, yaitu dengan panjang gelombang tertentu. Dia akan menghasilkan yang namanya warna. Oke, yang ini yang disebut dengan warna nyalanya. Sebenarnya sih warnanya banyak, tetapi yang lebih dominan kelihatan warnanya itu adalah dengan panjang gelombang yang ini. Oke, jadi ini teman-teman harus ingat nih. Jadi kalau lithium itu kalau misalnya dipanasin, warna nyalanya itu adalah warna merah. Sedangkan natrium itu warna kuning, kalium itu warna ungu, rubidium itu warna merah, sedangkan cesium itu warna biru. Oke, jadi yang ini teman-teman harus benar-benar ingat karena untuk membedakannya bisa menggunakan warna nyala. Oke, next kita masuk ke selanjutnya yaitu reaksi-reaksi logam alkali. Ingat tadi ya, logam alkali itu adalah logam yang sangat reaktif, yang sangat mudah bereaksi. Oke, kita lihat reaksi yang pertama yaitu reaksi dengan air. Oke, teman-teman masih ingat kalau logam alkali direaksikan dengan air, dia akan membentuk apa? Nah, pintar. Dia akan membentuk senyawa yang bersifat basah. Oke, ini dia reaksinya. Oke, jadi semua logam alkali itu bereaksi dengan air membentuk senyawa basah. Ini dia basah. Basah itu kalau ada OH-nya ya. Oke, dan dari atas ke bawah ini reaksinya itu semakin hebat. Hebat maksudnya di sini gini. Jadi kalau lithium direaksikan dengan air dia sangat gampang, cepat banget bereaksinya. Tetapi semakin dia ke bawah ini akan menghasilkan yang namanya ledakan atau seperti api gitu. Oke, kenapa dia menghasilkan ledakan? Karena reaksinya ini bersifat exotherm. Oke, jadi dia panas. Jadi hidrogennya ini karena dia berlangsung dengan reaksi exotherm, hidrogen yang dihasilkan ini gas ini dia menghasilkan letupan. Jadi dia menghasilkan kayak api gitu. Jadi seharusnya kan gas yang dihasilkan ya, tetapi gasnya ini terbakar sehingga terbentuk seperti api kayak gitu. Oke, karena saking atau sangat reaktifnya gitu. Oke, yang kedua yaitu reaksi dengan hidrogen, dengan H ya. Oke, ini dia reaksinya. Jadi semuanya bereaksi dengan hidrogen. Oke, terbentuk nih LiH, lithium hidrogen, natrium hidrogen, sampai seterusnya ya. Dan nih, senyawa yang terbentuk, teman-teman harus ingat ya. Ingat nih, nama depannya hidrogen. Oke, jadi senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi logam alkali dengan hidrogen akan membentuk senyawa yang namanya hidrida. Oke, dengan nih hidrogen hidrida. Ingat ya, jadi senyawa yang terbentuk dari reaksi logam alkali dengan hidrogen itu akan membentuk senyawa hidrida. Oke, dan di sini dari senyawa hidrida ini biloks dari atom hidrogennya adalah -1. Oke, ingat ya, yang sebelumnya teman-teman sudah belajar pada biloks, bilangan oksidasi. Pada umumnya, bilangan oksidasi dari atom H itu sama dengan +1. Ingat, ini pada umumnya, berarti bukan semuanya, nggak pasti. Sedang diperhatikan nih, pada senyawa ini dia biloksnya adalah -1. Oke, jadi kalau dia golongan 1 itu dia biloksnya selalu +1. Nggak pernah berubah. Dengan siapapun dia bereaksi, biloksnya selalu +1. Oke, selanjutnya yaitu bereaksi dengan oksigen. Oke, oksigen banyak ya, di mana-mana ada dan dia sangat reaktif nih. Jadi ada 3 jenis senyawa yang dihasilkan kalau logam alkali ini bereaksi dengan oksigen. Oke, ini berdasarkan banyak atau enggaknya oksigen yang digunakan bereaksi ya. Kalau dia oksida itu berarti dia pas atau enggak terlalu banyak oksigennya. Tetapi semakin dia ke bawah, ini jumlah oksigen yang digunakan bereaksi dengan logam alkalinya itu semakin banyak. Oke, jadi kalau dia senyawa oksida, itu biloks oksigennya itu adalah -2, sedangkan kalau peroksida itu biloksnya O-nya adalah -1, sedangkan kalau pada superoksida itu biloks O-nya ya sama dengan -1/2. Oke, ini dia reaksinya.
Jadi tidak semua unsurnya bisa mengalami oksida, peroksida, superoksida, enggak. Yang mengalami oksida itu ada 3 ya, yang ini yaitu litium, natrium, kalium. Ketiga ini mengalami reaksi dengan oksigen itu membentuk senyawa oksida dengan bilox O-nya di sini -2. Oke. Sedangkan yang peroksida itu cuma natrium. Oke, di sini bilox O-nya itu adalah -1. Sedangkan yang superoksidanya ada 3 unsur, yaitu kalium, rubidium, sama cesium. Yang bilox O-nya adalah -1,5. Oke, karena dia sangat reaktif, logam alkali ini ya, dia sangat reaktif, dan logam alkali ini dia disimpan di dalam cairan yang bersifat inert. Inert di sini maksudnya yaitu tidak bereaksi dengan logam tersebut, dengan logam alkali. Oke, contohnya yaitu minyak tanah, atau nama kimianya namanya kerosin. Jadi dia disimpan dalam suatu wadah atau botol gitu, yang di dalam botol ini dikasih minyak tanah dan baru dimasukin logam alkalinya. Oke, sangat saking reaktifnya. Atau juga bisa disimpan di dalam suatu botol, yaitu yang terisolasi, yang sama sekali dia nggak bisa oksigen masuk. Karena kan lihat nih, dia sangat mudah mengalami reaksi dengan oksigen. Oke, selanjutnya yaitu reaksi dengan halogen. Oke, teman-teman masih ingat halogen itu golongan berapa? Pintar sekali, golongan 7. Oke, tahu nggak sifat halogen itu apa? Halogen itu pembawa sifat garam. Oke, jadi yang bereaksi dengan logam-logam ini ya, dia bereaksi dengan ini unsur halogennya ada fluor sama klor. Oke, dan ini semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi logam alkali dengan halogen ini namanya adalah garam. Oke, jadi garam itu jenisnya banyak, bukan cuma garam dapur. Oke, garam dapur kita itu diperoleh dari nih, reaksi natrium dengan klorida, makanya terbentuk natrium klorida. Oke, jadi jenis garam itu banyak, tetapi garam yang kita bisa makan, yang kita konsumsi ini adalah NaCl. Oke, jadi nih, LiF, NaCl, semua garam yang disebutkan ini ya, ini nama senyawanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi hidrogen kan jadi namanya hidrida. Kalau halogen berarti namanya? Pintar, ada yang tahu nih. Namanya adalah halida. Oke, senyawa halida. Ingat aja nih, nama depannya, belakangnya ganti namanya ida. Jadi, senyawa halida. Jadi, senyawa halida itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi unsur alida dengan halogen. Oke ya? Next lagi. Sekarang kita masuk ke proses ekstraksinya. Proses ekstraksi di sini ini maksudnya adalah proses pembentukan pembentukan unsur-unsurnya. Oke, kita mulai dari litium. Litium itu diperoleh dengan cara metode elektrolisis. Oke, ingat tadi nama mineralnya adalah spodumene, yang ini dia bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan ini senyawa ini. Oke, setelah dia dihasilkan, senyawa yang dihasilkan ini yaitu litium sulfatnya itu kita reaksikan dengan natrium karbonat. Oke, sehingga menghasilkan litium karbonat. Jadi litium karbonat ini yang sukar bereaksi itu kita reaksikan dengan asam klorida. Oke, sehingga kita akan terbentuk nih lelehannya yaitu ini bukan enggak ada tanda panahnya ya. Enggak ada tambahnya nih, sehingga dihasilkan yaitu lelehan litium klorida. Oke. Jadi litium klorida ini yang akan kita elektrolisis. Oke. Jadi litium klorida itu kan diionin menjadi Li+ tambah Cl- ya. Oke. Jadi di katodanya, ingat katoda itu kan dia yang menangkap elektron ya. Jadi katodanya itu Li+ ditambah elektron akan menghasilkan Li. Sedangkan anodanya akan menghasilkan gas klor. Sedangkan yang kita carikan Li-nya. Berarti karena ini gas, kita bisa ngambil Li-nya. Oke, next nih, yang kedua yaitu natrium. Natrium ini juga diperoleh dengan metode elektrolisis, oke, dari garamnya yaitu lelehan natrium klorida, NaCl. Jadi kita ionin dulu nih, jadi ionnya Na+ sama Cl-. Oke, sehingga nih, ini teman-teman harus ingat ya, proses pembentukan atau proses ekstraksi natrium dari lelehannya yaitu NaCl, yaitu namanya adalah proses Seldown.
Oke, jadi dia ada prosesnya nanti berbagai-bagai macam. Misalnya kalau untuk natrium dia salt down, untuk magnesium dia Dow, ada juga namanya Goldsmith, Frost dan Cecilia. Dan itu teman-teman harus bisa ingat ya. Oke, jadi natrium itu yaitu dengan proses salt down. Oke, dan ini adalah proses elektrolesisnya. Jadi natriumnya dielektrolisis di katoda sehingga menghasilkan unsur natriumnya dalam bentuk lelehan. Oke, sekarang next nih. Oke, yang selanjutnya nih, kalau kedua dari atas tadi yaitu litium dan natrium itu kita bisa peroleh yaitu dengan elektrolisis, sedangkan dengan metode reduksi ini kita dengan 3 unsur. Ada 3 unsur yaitu yang untuk mengekstraksinya kita menggunakan metode reduksi, yaitu kalium, rubidium, sama cesium. Oke, jadi ketiga unsur ini kita peroleh yaitu dengan menggunakan metode reduksi, yaitu garamnya, oke, masing-masing garamnya ini dalam bentuk lelehannya itu kita reaksikan dengan natrium. Oke, sehingga menghasilkan unsur yang akan kita peroleh, yaitu di sini kalium, ini rubidium, dan ini cesium. Oke, perhatikan ini reaksinya bolak-balik ya, jadi dia bisa balik lagi. Oke, next nih. Ini yang terakhir, kegunaannya. Jadi sebenarnya gini, semua reaksi kimia yang berada di lingkungan kita, yang berada di sekitar kita, itu pada umumnya semuanya sangat berguna. Oke, jadi rata-rata semuanya itu banyak kegunaan. Kalaupun ada dia kerugian, itu karena dibuat atau diciptakan dalam hal negatif, kayak gitu. Jadi sebenarnya dia kegunaannya paling banyak ya. Oke, sekarang kita akan bahas kegunaan masing-masing unsurnya. Yang pertama adalah unsur litium. Oke, ini dia. Litium karbonat itu digunakan untuk pengolahan aluminium. Oke, sedangkan litium hidroksidanya ini adalah untuk penghilangan karbon dioksida dari pemanasan pesawat roket. Jadi kalau pesawat roket itu dipanasin akan menghasilkan CO2. Oke, jadi untuk menghilangkan itu dikasih yang namanya litium hidroksidanya. Di sini litium, oke, paduan logam nih. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya alloy, alloy itu adalah paduan beberapa logam, oke, dan itu digunakan untuk dalam keadaan tertentu. Misal nih, ini litium, oke, litium, magnesium, aluminium, itu akan membentuk alloy. Dia sangat ringan, tetapi kuat, dan ini digunakan untuk komponen pesawat terbang. Oke, dan juga nih kalau dari litiumnya sendiri ya, dia digunakan sebagai anode pada baterai dan juga gini, litium ini dia digunakan sebagai baterai untuk pemacu jantung. Jadi kalau misalnya ada orang yang jantungnya itu udah bermasalah atau nggak bisa berfungsi dengan normal, untuk memacu detak jantungnya itu bisa menggunakan baterai yang terbuat dari unsur litium. Oke, dan juga bisa digunakan untuk kalkulator juga unsur litiumnya. Oke, next lagi. Dari unsur natrium lagi ya. Unsur natrium ini paling banyak nih. Oke. Kalau teman-teman sering menggunakan atau sering menyalakan kembang api, teman-teman pasti bisa nih lihat warna-warninya banyak ya. Oke. Jadi kalau warna kuning pada kembang api itu adalah unsur natrium. Oke. Dan juga nih, teman-teman sering perhatikan dong lampu jalanan yang berwarna kuning atau sorot lampu, lampu mobil ya, bagian depannya, lampu depannya, itu dia warna kuning. Oke, dan itu semuanya terbuat dari unsur natrium. Oke, dan juga di sini natrium karbonat. Oke, dalam bentuk senyawanya ya. Jadi natrium karbonat ini digunakan untuk penghilang kesadahan. Oke, nanti kesadahan kita akan bahas apa itu kesadahan pada logam alkali tanah. Oke, dan juga dia digunakan untuk pembuat kaca dan penyamakan kulit juga. Oke, sedangkan kalau natrium hidroksida itu digunakan untuk pembuatan kertas, dalam industri pulp, dan juga sabun pembuatan klorin. Oke, gini. Dalam industri sabun atau dunia deterjen, natrium hidroksida itu, Na itu dia lebih keras. Makanya natrium itu digunakan untuk membuat deterjen. Oke ya, jadi di sini natriumnya itu digunakan untuk membuat deterjen. Sedangkan kalau nih, teman-teman pasti sering dengar dong soda kue, ya kan? Tapi rumus kimianya apa? Ini dia. Rumus kimia dari soda kue yaitu natrium hidrogen karbonat. Itu digunakan untuk pengembang ya, pengembang untuk adonan kue. Oke. Sedangkan kalau ini NaCl, NaCl itu yang kita konsumsi nih, ya kan? Garam dapur ya. Dan juga dia NaCl ini itu digunakan untuk larutan infus juga. Oke, dan juga nih kalau di luar negeri dia juga digunakan untuk melelehkan salju.
Oke, jadi sausnya itu supaya dia nggak ngeras, supaya dia mencair, itu dikasih taburan garam aja atau dia menggunakan urea gitu. Oke, sedangkan selanjutnya adalah Na2B4O7 boraks itu digunakan sebagai penggempal atau untuk penggempalnya supaya dia lebih keras. Tapi ini bukan hal negatif ya, jadi makanan dikasih semuanya boraks bukan. Oke, selanjutnya yaitu nih natrium benzoat. Natrium benzoat ini digunakan sebagai bahan pengawet. Oke, bahan pengawet supaya makanan yang dibuat di pabrik itu bisa bertahan lama, dikasih natrium benzoatnya, tapi nggak dalam banyak ya, dalam jumlah sedikit, itu masih aman. Oke, next nih, selanjutnya yaitu kalium. Kalium juga fungsinya banyak ya. Nih, KCl itu untuk pembuatan pupuk, kalium hidroksidanya, ini dia. Jadi kalau untuk natrium tadi, NaOH tadi, itu untuk buat deterjen. Sedangkan kalau untuk buat sabun nih, untuk tubuh kita dan untuk wajah, itu dibuat dari KOH, kalium hidroksida. Atau disebut juga dengan sabun lunak. Oke, terus ada juga namanya KBR. KBR itu kalium bromida, ini adalah salah satu bahan untuk pembuatan obat tidur. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang pas susah tidur, dia minum obat tidur gitu ya. Jadi terkandungnya itu bahannya adalah kalium bromida. Dan nih, teman jangan sekali ya minum obat tidur itu tanpa resep dokter. Itu bahaya. Dan juga kalau misalnya nggak bisa nih tidur, nggak usah deh terlalu banyak yang namanya minum obat tidur. Itu bahaya nanti selanjutnya. Bisa jadi berakibat ke ginjal. Karena terlalu banyak, dia numpuk kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kalium nitrat, yaitu KNO3. Kalium nitrat ini itu digunakan untuk pembuatan kembang api dan bahan peledak. Oke, jadi kembang api kita itu yang dinyalain itu juga ada kalium nitratnya dan juga untuk bahan peledaknya. Oke. Terus selanjutnya adalah kalium klorat. Kalium klorat ini adalah untuk pembuatan korek api. Teman-teman tahu korek api kan? Yang ujungnya itu hitam. Oke, itu juga ada kalium kloratnya dan juga ada fosfornya. Ada unsur fosfor. Oke, selanjutnya adalah nih kalium iodat. Kalau kalium iodat ini itu digunakan sebagai zat aditif makanan. Oke, ingat ya. Teman-teman harus bedain atau teman-teman pada dengar kan aditif sama adiktif gitu ya. Kalau aditif itu adalah bahan tambahan buat makanan. Oke, penambah rasanya. Istilahnya kayak gitu, itu aditif. Sedangkan kalau adiktif itu adalah semacam udah masuk ke narkoba. Oke, itu adiktif. Kalau aditif itu adalah penambah makanan. Oke, jadi teman-teman udah bisa bedain ya, aditif sama adiktif. Oke. Terus selanjutnya adalah ada unsur kalium. Unsur kalium ini itu diperlukan saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik. Jadi di dalam tubuh kita ini itu banyak yang namanya ion-ion, ada ion kalium, ion natrium, ion banyak lagi, itu untuk sinyal-sinyal listriknya karena tubuh kita ini penuh dengan listrik, sinyal-sinyal listriknya. Oke, next nih. Oke, unsur berikutnya yaitu cesium sama rubidium. Dia kegunaannya nggak terlalu banyak ya, tapi ada gitu. Jadi cesium itu kegunaannya yaitu dia sebagai katode pada lampu elektronik. Jadi lampu-lampu elektronik itu biasanya ada cesiumnya dan pada sel fotolistrik. Oke, dan rubidium juga digunakan pada katode lampu elektronik juga. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita untuk unsur alkali ini. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman ya, di-subscribe nih dengan YouTube channel Lia NGL-nya supaya nanti teman-teman supaya kalau misalnya ada materi baru atau ada konsep baru teman-teman nggak terlupakan, maksudnya nggak terlewatkan gitu loh. Oke, dan jangan lupa di-share juga buat teman-teman yang lainnya. Mana tahu teman-teman yang lain juga lagi membutuhkan materi ini kayak gitu. Oke, jadi berbagi itu indah gitu. Oke, demikian dulu dan terima kasih. Oh iya, satu lagi. Teman-teman jangan lupa nih kalau misalnya teman-teman mau butuh soal-soal banyak dan penjelasan materinya lagi, itu ada di website ini nih. Oke, ini websitenya di sini banyak soal kalau misalnya teman-teman perlu latihan. Oke?